Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7 semuanya. Di pertemuan kedua setelah PTS ini kita masih akan membahas tentang soal-soal PTS kemarin ya. Karena dari 15 siswa baru 3 orang yang lulus KKM. Yang lain besok akan remedi. Nanti remedi soal akan Bapak kirim di di Google Classroom. Baik, kita akan mulai pembahasan lagi. Yang pertama mulai dari nomor 16 ini, karena yang 1 sampai 15 sudah kita bahas kemarin. Di sini ada kutipan teks yang digunakan untuk menjawab nomor 16 sampai 20. Di sini ada teks narasi ya. Nomor 16 itu pertanyaannya, tokoh yang terdapat pada kutipan teks narasi di atas adalah. Jawabannya itu Raja Midas dan Dewa Anggur atau Dewa Bacchus. Kalau yang ada tulisannya anak raja atau anak-anaknya itu udah pasti salah ya. Karena di situ nggak ada membahas anaknya, baik anak Raja Midas maupun Dewa Bacchus. Jadi jawaban yang benar adalah B. Terus unsur pembangun yang tampak pada kutipan teks di atas adalah yang benar D ya, karena ada tokoh, ada latar, ada watak, dan sudut pandang. Terus nomor 18, hal yang diungkap pada kutipan teks di atas adalah, hal yang diungkap itu sama aja isinya. Apa atau yang mau diungkap? Nah, kekuasaan, misalkan D, Dewa Anggur menampakkan diri. Oh, dia memang menampakkan diri, tapi yang dibahas bukan itu. Yang C, kekuasaan dan kekayaan Raja Midas bukan. Balas budi Raja Midas kepada Dewa Anggur mungkin. Jawaban yang tepat adalah A. Balas budi Dewa Anggur kepada Raja Midas, bukan Raja Midas kepada Dewa Anggur. Di sini dapat diketahui dari teks pada kalimat ketiga yang ini ya, yang pada masa silam Raja Midas pernah berjasa kepada Dewa Bacchus. Oleh karena itu Dewa Bacchus hendak membalas budi raja itu. Itu yang akan diungkap. Terus sudut pandang pengarang yang digunakan pada kutipan teks di atas adalah C ya, orang ketiga tunggal. Karena apa? Karena dia menggunakan nama Midas, Dewa Anggur, namanya Midas, Dewa Anggur, Bacchus. Dewa Bacchus ini sama aja Dewa Anggur ya. Terus nomor 20. Dia dari struktur isinya, kutipan teks narasi di atas merupakan bagian B ya, orientasi. Di sini berisi tentang perkenalan ya. Perkenalan si Dewa Bacchus dan Raja Midas. Baik, di sini ada teks lagi untuk menjawab nomor 21 sampai 23. Kalian bisa baca sendiri ini nanti. Untuk soalnya ciri bahasa yang tampak soal nomor 21, ciri bahasa yang tampak pada kutipan teks narasi di atas adalah A ya, penggunaan nama tokoh ada Eragon. Penggunaan nama tokoh Eragon, Urgal, Rajak. Terus konjungsi temporal. Ini bisa dilihat dari kata lalu, suatu hari. Kata kerja. Kata kerja ini bisa, contohnya adalah kejar-kejaran, membebaskan. Kata sifat di sini ada satu, ini banyak. Oke. Untuk konjungsi temporal yang terdapat pada kutipan teks di atas adalah ya ini tadi yang Bapak lihatkan tadi, lalu dan suatu hari.
Baik, nomor 23. Berikut yang bukan merupakan kata kerja yang terdapat pada kutipan teks di atas adalah D. Banyak. Membebaskan ini kata kerja, menggunakan untuk kata kerja, kejar-kejaran kata kerja. Lalu 24, berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata dasar adalah. Jawabannya adalah yang B, adik mandi di kamar mandi. Untuk yang A itu sudah menggunakan kata turunan, yakni memasak. Kata dasar itu yang belum mendapatkan imbuhan ya. Imbuhan itu bisa awalan, sisipan maupun akhiran atau awalan dan akhiran. Jadi di sini kata dasarnya itu memasak tapi sudah mendapat imbuhan me. Jadi memasak. Yang C juga tambahan me jadi memakan. Yang D itu sudah dapat tambahan ber karena kata dasarnya tamasya. Jadi yang belum dapat imbuhan atau yang masih berupa kata dasar itu kata mandi, adik mandi di kamar mandi. Jawaban yang benar adalah B. Penulisan kata turunan yang benar ditunjukkan oleh kata. Ingat, turunan itu yang sudah mendapatkan imbuhan. A, percaya, salah karena itu masih kata dasar. B, benar, kata turunan, tapi cara penulisannya masih salah. Karena hanya mendapatkan akhiran kan, jadi kata penulisan sebarluasan harus dipisah. Kalau yang C ini benar karena apa? Dia mendapat imbuhan dari awalan dan akhiran. Penulisannya jadi harus disambung. Jawaban yang benar C. Kalau D ini udah dapat awalan dan akhiran tapi penulisannya kok dipisah, ini salah. Ini harusnya juga harus disambung. Jadi yang paling tepat penulisannya adalah C, menggarisbawahi. Nomor 26. Kalimat berikut yang tidak menggunakan kata sambung penanda urutan waktu adalah. Ingat, urutan waktu yang A itu ada kata kunci 2 tahun kemudian, itu udah pasti urutan waktu. Yang B, setelah itu juga urutan waktu. Yang C, akhirnya itu juga urutan waktu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Tanpa diduga, labu itu berisikan perhiasan emas dan berlian. Nomor 27, kutipan cerita berikut yang merupakan struktur resolusi. Resolusi itu apa kemarin? Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Jawaban yang benar adalah B. Di sini penyelesaian masalahnya adalah Pak Raden mengambil cangkul yang ada di sampingnya dan marahan kepada harimau itu. Lalu tembuslah cangkul itu di perut harimau. Kemudian harimau itu pun mati. Setelah berhasil membunuh harimau, Pak Raden mengangkat bayi dan membawanya pulang bersamanya untuk diurus dan diangkat menjadi anak. Nomor 28. Berikut ini yang tidak termasuk ciri umum teks cerita fantasi. Yang tidak berarti A, bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena cerita fantasi ini bisa nyata, bisa khayalan atau fiktif. Jadi kalau yang berarti jawaban yang benar adalah A. Kalau yang B ini dicerita dari khayalan atau imajinasi, ini jelas ciri umum. Terus menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu, ini jelas cerita fantasi. Ada keajaiban dan keanehan atau kemisteriusan, ini juga jelas ciri teks fantasi. Nomor 29. Kalian baca ini dulu ilustrasinya ini. Tikus lapar menemukan keranjang penuh jagung. Tikus masuk ke dalam keranjang melalui celah sempit. Tikus makan jagung dengan sangat rakus hingga perutnya 3 kali lebih besar. Tikus tidak dapat keluar dari keranjang dan mengerang-ngerang minta tolong. Seorang musang lewat dan mengenai kejadian yang menimpa tikus.
Musang menyatakan jika tikus akan harus menunggu badannya kembali seperti semula. Kalau suruh buat cerita itu berarti jawaban yang tepat adalah A ya. Seekor tikus lapar menemukan sebuah keranjang penuh jagung. Dia masuk dalam keranjang lalu celah sempit jagung itu dimakan dengan rakus sampai perutnya 3 kali lipat besarnya. Tikus itu tidak dapat keluar dari keranjang jagung, yang mengerang-erang minta tolong keluar. Muncullah musang dan mengatakan pada tikus jika mau keluar harus menunggu sampai perutnya kempes seperti semula. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 30. 30 ini fantasi, baca dulu ya. Kalimat yang menunjukkan ciri teks cerita fantasi di atas adalah jawabannya nomor 4. Karena apa kalimat nomor 4 itu termasuk ciri teks fantasi? Karena terjadi suatu keajaiban atau keanehan. Di sini dapat dilihat dari kata kalimat-kalimatnya itu, namun sebuah surat atau tepatnya ratusan surat yang dikirimkan kepadanya tepat menjelang ulang tahun yang ke-11 telah membuat hidupnya berubah. Masa iya cuma karena ada surat terus hidupnya berubah? Ini kan berarti ada keanehan. Jadi salah satu ciri teks fantasi adalah adanya keanehan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kalimat nomor 4. Oke. Itu tadi pembahasan tentang PTS kemarin. Kalian benar-benar mengulang benar-benar membaca mendengarkan penjelasan Bapak ini. Karena kalau nggak didengarkan ini juga susah juga ini. Karena yang lolos hanya 3 orang. Untuk remedi. Pokoknya yang tidak remedi hanya Olive, Hamdan, dan Nafis. Selain itu besok remedi akan Bapak sampaikan di Google Classroom dan segera dikerjakan. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada tambahan sedikit. Kalau yang masih kurang jelas bisa WA langsung ke Bapak, nanti Bapak jelaskan ulang kembali. Terima kasih.